Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis yang saya lakukan di mata kuliah metodologi penelitian. Sebelum itu, perkenalkan, saya Ropi Ahmad dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 1022166 dengan judul Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT Bank Rakyat Indonesia. Masuk latar belakang, karyawan merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan operasional dalam perusahaan. Jika perusahaan dikatakan baik, maka para karyawan perusahaan memiliki kinerja atau prestasi kerja yang baik. Untuk itu, agar kinerja karyawan menjadi lebih baik, maka pemberi kerja harus memberi kesejahteraan bagi karyawannya. Beberapa upaya yang dilakukan untuk pemberi kerja untuk mensejahterakan karyawannya adalah dengan menanggung pajak penghasilan pasal 21 karyawannya, memberi tunjangan pajak dan memberikan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Di samping itu, perusahaan dapat mensejahterakan karyawannya. Perusahaan juga dapat melakukan efisiensi pajak dengan mengelola biaya kesejahteraan karyawan tersebut. Masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat saya ambil yang pertama, bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ciberem. Yang kedua, bagaimana pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ciberem. Yang ketiga, bagaimana cara perhitungan biaya jabatan serta iuran pensiunan pegawai tetap pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ciberem. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ciberem. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ciberem. Yang ketiga, untuk mengetahui perhitungan biaya jabatan serta iuran pensiunan pegawai tetap PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ciberem. Masuk ke peneliti terdahulu, saya hanya memasukkan dua peneliti terdahulu dengan judul yang pertama, Analisis Pajak Penghasilan 21 terhadap gaji karyawan pada PT Kencana Utama Sejati, dengan nama peneliti Desi Sagala dan Eli Dawati, tahun terbit di 2018, dengan metode kualitatif. Hasil penelitian, pelaporan dan penyetoran PPh pasal 21 yang dilakukan oleh PT Kencana Utama Sejati tidak sesuai dikarenakan adanya kesalahan status karyawan sehingga menyebabkan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan jumlah yang dilaporkan lebih besar dari yang seharusnya. Di judul yang kedua yaitu analisis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 pada PT Banti Murung Indah. Nama peneliti ada Nailul, Sri, dan Mahardian, tahun terbit di 2021, dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, pemotongan PPh pasal 21 pada PT Banti Murung dilakukan setiap bulan, di mana penghasilan yang diterima oleh pegawai langsung dipotong pajak penghasilan pasal 21. Pelaporan pajak PT Banti Murung ini dilakukan dengan menggunakan surat pemberi tahunan yang harus diambil sendiri pada kantor pelayanan pajak. Masuk ke kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah tentang analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Ciberem dapat digambarkan sebagai berikut. Setelah itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan saya gunakan untuk menganalisis perhitungan pajak pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas
gaji karyawan tetap itu, yaitu dengan penelitian deskriptif. Penelitian ini tepat untuk digunakan karena setelah data dikumpulkan, data tersebut akan dianalisis dan diinterpretasikan masuk ke objek penelitian. Objek penelitian atau yang sering disebut unit analisis, di mana pengumpulan data dilakukan untuk menggambarkan masing-masing unit secara individual. Berdasarkan definisi tersebut, maka unit analisis atau objek penelitian ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk unit Ciberem. Untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan riset data. Pengumpulan data dari teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur dari peneliti sebelumnya. Untuk penelitian lapangan, saya juga menggunakan itu untuk memperoleh data dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama itu ada metode wawancara, merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan orang yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, observasi, merupakan suatu metode pengumpulan data dan penyimpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung terhadap objek penelitian. Yang ketiga, dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen dan bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Penelitian ini ditujukan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Untuk metode analisis data, yang pertama metode deskriptif, merupakan suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta mengimplementasi data-data sehingga memberikan kerangka keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang terjadi. Yang kedua itu metode kualitatif, merupakan suatu metode yang digunakan analisis non-statistik dalam pengertian penelitian dilakukan dari data yang tidak diolah dengan statistik dan didasarkan atas kriteria atau standar yang ditentukan. Video ini cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.